Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurfadila Mulyana dari kelas 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang letak geografis Kerajaan Ternate. Kerajaan Gapi atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malongo pada tahun 1257. Raja Ternate yang pertama menganut agama Islam ialah Sultan Marhum 1465 sampai 1486. Pada pertengahan abad ke-15, Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan Islam syariat Islam diberlakukan. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kalano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu, Perdana Menteri, dan Valaraha, penasihat. Agama Islam di Ternate disebarkan oleh Sunan Giri dari Gresik. Kerajaan Ternate terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga setiap perdagangan maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Hizbullah, kelas 10 IPS 1. Politik Kerajaan Ternate. Bangsa Barat yang pertama kali datang ke Pulau Maluku yakni Portugis pada tahun 1515. Bangsa Portugis kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Bangsa Barat yang kemudian datang ke Maluku yakni Spanyol. Mereka berhasil singgah di Maluku pada tahun 1521. Beda dengan Portugis, bangsa Spanyol melakukan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Hal inilah yang menjadi persaingan antara Ternate dan Tidore semakin tinggi. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, akhirnya pada tahun 1529 diadakan perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaan di Kepulauan Filipina. Kemudian bangsa Portugis tetap di Maluku. Dan keputusan tersebut maka Portugis segera mendirikan benteng Sao Paulo. Campur tangan bangsa Portugis di Maluku semakin merajalela, yaitu dengan melakukan monopoli perdagangan. Kemudian hal tersebut menimbulkan pertentangan di Kesultanan Ternate pada masa Sultan Hairun tahun 1550. Untuk menyelesaikan pertentangan diadakan perundingan antara Ternate dan Portugis. Kemudian perdamaian dapat tercapai pada tahun 1570. Perundingan tersebut ternyata hanyalah tipuan belaka Pada pagi hari, sehari setelah tercapainya perundingan, Sultan Hairun dibunuh saat sedang mengunjungi benteng Sao Paulo. Peristiwa tersebut kemudian membuat rakyat Maluku bangkit dan menentang bangsa Portugis. Perjuangan dipimpin oleh anak Sultan Hairun yaitu bernama Sultan Babullah. Beliau mengepung benteng Sao Paulo dan berhasil mendudukinya setelah 5 tahun perjuangan. Orang Portugis yang berhasil ditangkap tidak dibunuh, akan tetapi harus meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon.
Kemudian pada abad ke-17, Belanda datang ke Maluku dan terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menyingkirkan Portugis dan kemudian menduduki benteng Portugis di Ambon dan berhasil mengusir dari Maluku pada tahun 1605 tanpa ada saingan. Tindakan penindasan yang dilakukan Belanda membuat rakyat hidup tertekan dan menderita. Akibatnya rakyat Maluku bangkit melawan Belanda pada tahun 1635 sampai 1646. Rakyat itu melawan Belanda di bawah pimpinan Teluka Besi dan Kakiali. Kemudian perlawanan juga terjadi di Ambon pada tahun 1650 dipimpin oleh Saidi. Daerah lain juga melakukan perlawanan terhadap Belanda, seperti Haruku, Saparua, dan Seram. Tetapi semua perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Belanda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samada Fitriani Putri dari 10 IPS 1 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi di Kerajaan Ternate. Kegiatan ekonomi, kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala. Cengkih dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Varius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.